Saya juga perlu menjelaskan sedikit tentang istri saya. Istri saya yang sudah almarhumah itu sudah bergereja dan sudah dibaptis menerima Yesus Kristus. Dan saya tidak memaksakan istri saya, dan tidak mungkin orang bisa dipaksakan. Anak saya saja saya berikan kebebasan untuk mereka untuk memilih keyakinan mereka sampai sekarang ini. Kalaupun istri saya meninggal, itu memang dikuburkan secara Islam. Tetapi Kristen ya bukan urusan orang mati. Terserah. Yang penting hidupnya itu dan imannya itu bagaimana. Imannya itu yang diperhitungkan, bukan matinya. Dia mati tetap dalam keadaan seperti terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istri saya bangga dengan saya. Nah, saudara-saudara, memang meninggalnya di kampung halamannya, di keluarganya, dan dikubur secara Islam. Tetapi dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia itu sangat percaya dengan saya, dengan apa yang saya ajarkan. Istri saya suatu hari bertanya kepada saya, setelah saya jelaskan bahwa hanya Yesus Juru Selamat istriku. Tidak ada yang membawa keselamatan itu selain daripada Yesus Kristus. Terus Desember 2008 saya bilang begini, mestinya semua orang Islam itu harus mengadakan Natalan bersama, merayakan Natalan Yesus Kristus. Istri saya bilang, kok bisa? Karena di dalam Al-Quran hanya satu-satunya Nabi, Rasul yang disebut hari kelahirannya hanya Yesus Kristus. Wassalamu ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma aba'athu hayya. Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Artinya hanya Yesus hari kelahirannya. Tetapi kenapa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan hari Natal? Saya juga tidak tahu. Mestinya seperti di Arab, itu hari Natal semua toleransi dan damai. Tiba-tiba di Indonesia nggak boleh, diharamkan itu Natalan bersama. Kenapa? Karena banyak orang Islam masuk Kristen seperti saya ini. Bukan 1-2 orang, saudara-saudara. Banyak sekali yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentang anak-anak saya tetap memberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih keyakinannya. Tetapi saya sudah berkali-kali menyarankan kepada Saddam, hanya Yesus yang menyelamatkan manusia dari segala kejahatan apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.